Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memandang dan memperhatikan kita, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan mengasihi Tuhan, selamat datang dalam perayaan Ekaristi pada malam Paskah ini. Pada malam suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul mengajarkan tirakatan. Kita ikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya dan dari maut. Malam ini kita akan memperbaharui janji baptis, memperbaharui iman kita akan Tuhan, hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita, dan kita akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Kita ditugaskan untuk meneruskan kabar gembira ini kepada siapapun yang kita jumpai. Pemberkatan Api. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menganugerahi kami cahaya kemuliaan-Mu dengan perantaraan Kristus. Kami mohon berkatilah api baru ini. Semoga perayaan Paskah ini menyalakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan hati murni dalam cahaya-Mu yang kekal, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pemberkatan lilin Paskah. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga kita dilindungi
dan dipelihara. Oleh Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan dari hati dan budi. Sekarang kita akan menyalakan lilin yang telah dibawa umat sampai 3 kali sampai ke muka. Urutannya aku siapa masukin? Urutannya aku siapa masukin? Aku siapa?
Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang adan kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, ini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini, Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang surga dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat
Aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu terlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Kereta mereka dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan menyampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu,
lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makannya. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa jeripayang kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kemuliaan kepada Allah di sorga. Amin.
kita berdoa. Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir batin agar selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Hari Sabat sudah lewat dan fajar sudah menyingsing.
Maria dari Magdala, dan Maria yang lain pergi mengunjungi makam Yesus. Sekonyong-konyong terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari surga. Ia menggulingkan batu penutup makam dan duduk di atasnya. Wajahnya cemerlang dan pakaiannya putih berkilauan. Para penjaga makam gentar dan menjadi takut seperti mayat. Malaikat berkata kepada kedua wanita, "Jangan takut, aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit, seperti sudah dikatakannya. Marilah dan lihatlah tempat Tuhan dibaringkan. Pergilah segera mengabarkan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya. Sekian kataku kepadamu." Maka kedua wanita tadi cepat-cepat meninggalkan makam dengan rasa takut tercampur kegembiraan besar. Dan mereka berlari-lari mengabarkan kepada para murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam." Kedua wanita itu mendekati Yesus, memeluk kakinya dan menyembahnya. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya berangkat ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita dengar tadi dua wanita, ialah Maria Magdalena dan Maria temannya, pagi-pagi bergegas ke makam Yesus. Waktu mereka sampai di dekat makam, terjadilah gempa bumi dan malaikat Tuhan duduk di atas batu makam. Semua yang ada di situ ketakutan, dan malaikat berkata kepada kedua wanita itu, "Jangan takut, kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia sudah tidak ada di sini, ia telah bangkit. Marilah masuk dan lihatlah tempat ia dibaringkan. Tempat telah kosong. Dan pergilah kepada para malaikat, para murid Yesus, dan wartakanlah bahwa ia sudah bangkit dan sudah mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya." Kedua wanita itu tambut iman, kagum, gembira, berheran, dan campur aduk perasaannya melihat Yesus. Mereka cepat-cepat untuk menemui para murid Yesus yang berkumpul di tempat tersembunyi karena ketakutan dan kecewa. Namun di tengah jalan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, memberi salam kepada mereka. "Salam bagimu." Demikianlah Yesus memberi salam kepada kedua wanita itu. Mereka sangat gembira memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Tetapi mereka tidak boleh berlama-lama menikmati kegembiraan itu. Yesus menyuruh mereka untuk segera pergi kepada muridnya yang masih ketakutan. "Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka ke Galilea, dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka akan melihat aku." Kedua wanita itu pergi dan melaksanakan apa yang dikatakan Yesus. Yesus menanggapi perhatian kedua wanita itu dengan
besarkan hati mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka, dan suatu hati yang bergembira untuk melaksanakan kehendak Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah peristiwa kedua wanita itu yang pertama-tama sekali melihat Yesus dan telah bangkit. Merenungkan kisah ini, kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah cinta dan perhatian kita kepada Yesus juga jujur dan terbuka seperti wanita-wanita itu? Apakah hati kita memang sungguh terbuka untuk menerima Tuhan yang telah bangkit dan yang membangkitkan semangat kita? Apakah hati kita dan kehendak kita terbuka kepada kehendak Tuhan yang menginginkan kita menjadi pewarta kegembiraan? Apakah terhadap sesama kita, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan di dalam masyarakat kita? Itulah pesan Yesus yang diberikan kepada para wanita itu, tentunya juga diberikan kepada kita. Kita harus meneruskan kabar gembira ini kepada siapapun. Mungkin bukan dengan kata-kata, tetapi lebih dengan sikap, perbuatan, dan kelakuan kita. Mari kita usahakan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Acara selanjutnya pemberkatan air kudus, air suci. Pemberkatan garam. Allah yang Maha Kuasa, Engkau memerintahkan Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, agar air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita, supaya Dia sudi memberkati air ini yang akan direcekkan pada kita sebagai peringatan akan pembaptisan. Semoga Allah memperbaharui kita, agar kita setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Allah Bapa kami, sumber segala kehidupan, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam kudus ini. Berkatilah air ini, sebab kami memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menciptakan air untuk melaksanakan rencana penyelamatan-Mu. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Kau ikat dengan manusia.
Akhirnya air itu pula dikuduskan Kristus di sungai Yordan, dan Engkau memperbarui hidup kami yang rapuh dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh sebab itu kami mohon semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu dari dan bergembira bersama saudara-saudari yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan berdiri untuk pembaruan janji baptis. Sementara itu dengan kita memegang lilin. Saudara-saudara terkasih, dalam misteri Paskah ini kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama dengan Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, sikap kita yang lama yang kurang baik telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa perayaan Prapaskah 40 hari ini, kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini dengan tema keadilan ekososial, peduli pada sesama dan alam ciptaan. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari melaksanakan tema aksi puasa keadilan ekososial, peduli pada sesama dan alam ciptaan? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari melaksanakan tema keadilan sosial, peduli pada sesama dan ciptaan? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari sekalian. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan itu, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Ini masih harus dibuktikan kesanggupan itu.
dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai di kehidupan yang kekal. Amin. Ini saudara-saudari akan diperciki dengan air suci ini untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Nyanyian.
memadamkan lilin dan kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, semoga Allah Bapa mengajari kita dalam menerima sakramen-sakramen Paskah, merasakan lagi hasrat dan niat kita untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh tanah air kita, semoga kebangkitan Yesus Kristus, Putra Bapa, menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun masyarakat adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, semoga Allah Bapa menerangi kita agar pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang telah ditandai oleh pembaptisan, semoga Allah Bapa memperkenankan mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah bersama ini berkumpul di sini sebagai saudara satu sama lain, semoga Allah Bapa membimbing kita agar iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kita dalam menunaikan tugas masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa dengan cahaya kebangkitan Kristus menjadi kesempatan bagi kita umat paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen untuk bangkit dan semakin teguh dalam mengungkapkan iman dan karya, membebaskan semua keprihatinan yang dialami oleh semua umat, semakin dekat dengan Yesus yang diwujudkan dengan saling mencintai di dalam keluarga dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperolehnya memasuki Paskaraya abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini beriman kemuliaan pada keselamatan kita, serta seluruh makhluk yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karyamu, perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Diko setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini, kami memuji Diko dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah ini, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
1 Desember lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami semua berkenan dosa kami memuji dan memuliakan Engkau dengan pengakuan Yesus Kristus Putra-Mu. Jangan dengan Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama